Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome back with me Mr. Hasan Basri. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yakni melanjutkan bab 4 chapter 4. Namun sebelumnya saya ingin mereview kemarin terkait materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Yakni kemarin masih ingat apa? Yakni membuat sebuah undangan atau party time. Kemarin kita sudah belajar banyak terkait undangan formal atau informal. Jadi resmi atau tidak resmi. Dalam sebuah undangan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kemarin? Yakni apa? Alamat, terus hari, date, nama pengirim, tujuan, dan tempat ya. Jadi kemarin kita sudah belajar banyak terkait membuat sebuah undangan. Dalam sebuah undangan itu menggunakan apa kemarin? Tenses nomor berapa? 1, yakni simple present. Oke. Sekarang untuk kali ini kita akan membahas terkait chapter 4. The title is Natural Disaster and an Exposition. Jadi untuk bab yang keempat di sini yakni terkait teks exposition. Namun sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar pada chapter 4. Yang number 1, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks exposition analitis, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks exposition. Analitis, lisan, dan tulis terkait isu aktual. Selanjutnya, menyusun teks exposition, analitis, tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Nah, itu kompetensi dasar. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan bab nomor 4 di sini. Oke, sekarang silahkan disimak materi pada penjelasan bab nomor 4 di sini. Dan jangan lupa tugasnya mencatat materi pada bab keempat di sini. Seperti biasanya ya, setelah mencatat dikirim ke WhatsApp. Tugasnya terakhir sampai jam 8 malam. Untuk yang masih ada tunggakan atau yang belum mengerjakan soal atau tugas yang kemarin, jadi saya harap segera dilengkapi karena 2 minggu lagi akan ada UTS. Atau untuk yang kelas 2 nanti sekalian UAS ya. Karena nanti kalian setelah ini kan berangkat PSG. Jadi saya mantapkan untuk materi bahasa Inggris. Saya harap bisa tuntas dan kalian juga bisa memahami secara jelas. Apabila ada yang kurang jelas, nanti silakan kalian WA ke saya. Bertanya ya. Oke, silahkan disimak baik-baik penjelasannya. And always take care and keep healthy from disease. To close our meeting, reciting by Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You must listen carefully and prepare your English book, your notebook, and your stationery. Happy learning! Today, I'll teach you about analytical exposition text. What is the meaning of analytical exposition text? Do you know it?
Definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition text adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. The function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, fungsi dari analytical exposition text adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis topik yang tesis atau pendapatnya itu benar dengan mengembangkan argumen sebagai pendukungnya. Next, generic structure of analytical exposition text. For the first is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Yang pertama adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulisnya. The second is arguments. Arguments is explaining the arguments to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Yang kedua adalah argumen. Menjelaskan argumen adalah untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya. And the last is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Yang terakhir adalah reiteration, yaitu untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Kita dapat menggunakan frase berikut untuk membuat kesimpulan dalam reiteration. From the fact above, yang artinya itu, dari fakta di atas adalah I personally believe, yang artinya itu, saya pribadi percaya. Therefore, my conclusion is, yang artinya, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah in conclusion, yang artinya, dalam kesimpulan, kata yang sudah Miss Nanda sebutkan, salah satunya bisa kalian gunakan dalam teks eksposisi yang akan kalian buat. And the next is the characteristic or language feature of analytical exposition text. First, using relational process, yaitu menggunakan proses yang relasional. The second is using internal conjunction, yaitu kata hubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Contohnya, beside, in addition, further, but, meanwhile, on the other hand, second, then, next, consequent, as a result, so, the result. The third is using simple present. Penulisan analytical exposition text biasanya menggunakan simple present tense. And the next is word that express writer's feeling or idea, yaitu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan dari penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, and etc. And the last is using causal conjunction. Yang terakhir adalah menggunakan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, and etc. Oke, selanjutnya Miss Nanda akan memberikan contoh-contoh dari exposition text. Silahkan disimak dan diperhatikan, oke?